Selamat Natal Ibu. Baik. Terima kasih. Pertama-tama ucapkan pribadi menyampaikan selamat Natal buat kita semua atau bagi teman-teman yang beragama Kristiani, dan juga selamat untuk memasuki tahun baru tahun 2023. Baik, rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini kita menghadirkan di sini Kepala Stasiun Meteorologi Bapak Agung Sugiono Abadi, terus dari Kepala Badan Bencana Bapak Ambrose Dodo, dan juga dari Dinas Perhubungan Bapak Saputra. Ini dalam rangka kita menghadapi cuaca ekstrim seperti yang kita ketahui sampai dengan Desember ini sudah mulai curah hujan yang begitu tinggi, sehingga perlu kita ketahui bersama mengenai cuaca ekstrim tersebut seperti apa, sampai kapan, dan juga langkah-langkah antisipasi apa yang perlu dilakukan, dan juga tentunya akibat yang disebabkan oleh cuaca ekstrim tersebut berdampak atau berakibat pada transportasi yang ada di Nusa Tenggara Timur ini juga. Untuk itu perlu kita dapatkan informasi dari beliau-beliau ini. Mungkin kita persilakan yang pertama nanti dari Kepala BNPB Agung. Setelah itu kita kesempatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam sehat dan salam sehat selalu buat teman-teman warga haji. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya BMKG Eltari dan BMKG mengucapkan selamat Natal kepada semua media di NTT dan menjelang tahun baru 2023. Terima kasih antusiasme dan perhatiannya media dan media. Saya terima kasih sekali lagi. Apa artinya informasi BMKG kalau enggak teman-teman media ini mensupport? Ya, sekali lagi apresiasi dari BMKG Utara dan BMKG Jakarta. Terima kasih. Sedikit saya memberikan gambar sebelum masuk ke materi utama, yaitu fenomena menghadapi Natal kita sudah lewat, sudah kita rasakan sendiri. Dampaknya yang BMKG kemarin sudah keluarkan rilis tanggal 21, 24 terjadi hujan lebat dan sebagainya. Nah, kita menghadapi tahun baru. Jakarta sendiri sudah merilis 28, 29, 30 puncaknya cuaca ekstrim, 31 tanggal 1 masih, tanggal 2, 3 mulai mereda. Itu secara umum. Nanti detailnya saya akan bacakan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan bantuan teman-teman media, terutama bahasa ya, sebenarnya bahasa sepele karena apa? Badai. Itu ya, hal sepele. Rilis tanggal 21 BMKG Jakarta muncul fenomena apa? Warning peringatan badai sebenarnya Jabodetabek, tapi imbasnya ke seluruh wilayah Indonesia, terutama NTT. NTT, saya alhamdulillah dari 3 tahun di sini, makanya paham menghadapi cuaca. Jadi sebelum press release ini kita sudah analisa dan sebagainya. Cuaca ekstrim ini yang melanda seluruh wilayah Indonesia, terutama Jabodetabek, Jawa semuanya, NTB, NTT. Nah, itu yang cuaca ekstrim. Kalau badai, itu kita akan monitor terus. Pertumbuhan badai tidak ujuk serta merta
muncul. Ya, kalau teman-teman kemarin memperhatikan siklon tropis 2 hari 3 hari potensi cuaca menunjukkan pertumbuhan siklon, ya dari low pressure, bibit siklon sampai lahirnya tropical cyclone. Kalau teman-teman media melihat dan bahkan banyak nge-share nih, nggak tahu dari siapa, ya kan, mau 24, 25 mau terjadi badai besar, tapi terjadinya kan tropical cyclone lahir pulang ke kampungnya Australia. Jadi perkembangan potensi cuaca ekstrim di wilayah khususnya NTT dan hampir semuanya, saya bilang bukan Kota Kupang, seluruh wilayah NTT. Ya. Pertama, kita lihat dari sistem klimatologisnya. Ingat, kita sudah merilis NTT, puncaknya musim penghujan itu bulan Desember sampai Januari. Secara klimatologinya, ya hampir semua wilayah NTT sudah masuk musim penghujan. Nah, puncaknya juga tadi bilang Januari, hampir semuanya, ya. Nanti teman-teman media bisa lihat nih ya, sudah saya sampaikan bahannya, yang biru itu sudah masuk puncaknya musim hujan. Nah, ini bicara secara klimatologinya. Nah, kita bicara perakiraan curah hujan harian. Nah, kebetulan ini saya juga bawa ya curah hujan 24 jam sampai tanggal terakhir tanggal 31. Jadi berdasarkan prediksi kondisi global dan perakiraan hujan kita secara regional dan prehabilistik model yang diperkirakan BMKG, hujan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat masih berpotensi terjadi di seluruh wilayah NTT selama periode sepekan ke depan. Ingat, BMKG Eltari mengeluarkan peringatan dini 7 harian, 3 harian, 1 harian, dan 3 jam. Itu kita update. Jadi yang saya rilis di sini 7 hari ke depan. Ya, hampir seluruh wilayah NTT mengalami potensi cuaca ekstrim. Ingat teman-teman media, kita sepakat tidak bicara badai. Selesai sudah. Kita bicara ancaman cuaca ekstrim. Ya, curah hujan, potensi ringan, sedang sampai lebat, dan waspadai juga angin ya. Angin ini sudah sehari 2 hari terasa sekali. Ya, 5 knot sampai 25 knot terasa sekali. Pagi siang menjelang maghrib sampai subuh. Nah itu. Nah, untuk perkiraan anginnya, ya kecepatan angin di wilayah NTT pada periode sepekan ke depan diperkirakan arah barat laut dan mempunyai kecepatan rata-rata saya bilang 10 sampai 25 knot atau 10 sampai 45 km per jam. Jadi itu ekstrim sekali, 10 sampai 45 km per jam. Dan angin maksimum dapat mencapai 50 km per jam. Kalau kita tengok ke belakang, Seroja kemarin itu angin yang tercatat 69 km per jam, tapi lebih dahsyat itu. Makanya jangan bilang badai. Itu perkiraan kecepatan dan arah angin. Karena NTT itu wilayah kepulauan. Ya, di sini saya juga rilis juga tinggi gelombang. Ya, Jumat 30 Desember itu hampir semua wilayah NTT mengalami yang tinggi gelombang yang sangat tinggi itu Samudra Sumba, Sagu, Samudra Hindia, Selatan Kupang, dan Rote. Ya, arah angin yang bertiup
barat daya sampai barat laut dengan kecepatan 8 sampai 30 knot. Itu tanggal 30. Ya. Tanggal 31 yang perlu diwaspadai 5 sampai 6 meter yang ekstrim. Nah ini ya tanggal 31. Samudra Hindia, Selatan Sumba, Sabu, Samudra Hindia, Selatan hingga Kopan dan Rote. Tadi masih di bawah itu. Karena apa? Cuaca ekstrim yang kita alami tanggal 30, 31 sampai 1 itu di bawah Pulau Timur kita. Ya. Makanya kalau melihat gambar di luar BMKG terlihat pusaran yang kuat sekali, kan? Itu low pressure. Jadi imbas kita di samudra di bawah Kota Kupang dan pulau dan sebagainya ini hujan lebat sama angin. Yang kita waspadai angin, terutama untuk pelayaran. Ya. Catatan adanya awan-awan gelap cumulus nimbus ya tersebut dapat menimbulkan angin kencang dan menambah tinggi gelombang. Ya jadi kalau di laut sudah kelihatan awan CB cumulus nimbus tebal sekali, pasti pengaruhnya ke tinggi gelombang, kecepatan angin. Ya, itu perlu diwaspadai tanggal 31. Tanggal 1 sampai tanggal 2 juga sama. Ya. Nah, saran diharapkan semua pengguna angkutan laut ya, keselamatan pelayar nomor 1. Perahu nelayan dengan kecepatan arah angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter ya, kapal tongkang dan sebagainya itu memberikan mempunyai batasan-batasan tertentu. Nah, dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir pantai, sekitar pantai, area yang berpulang terjadinya gelombang tinggi. Nah, itu untuk potensi tinggi gelombang. Ya, kebetulan juga Stamet Eltari, BMKG Eltari juga melayani take off landing. Ya, di sini saya juga akan sedikit memberikan prospek pertumbuhan awan-awan CB ya sampai tanggal 2 di Bandara Eltari gimana. Jadi kondisi sampai tanggal 2 tanggal 29 tanggal 1 jalur penerbangan di atas perairan Bengkulu ya, di atas perairan Selat Jawa hingga NTB, NTT, Laut Jawa, Laut Bali, Flores dan Laut Arafuru. Jadi kenapa di atas laut? Di atas laut lah pertumbuhan awan-awan CB kuat sekali. Jadi kalau pesawat terbang di atas laut pasti muncul awan-awan CB sampai tanggal 2. Jadi perhatian teman-teman untuk memberikan destinasi ke seluruh wilayah masyarakat yang itu. Ya. Terakhir rekomendasi kita BMKG Eltari memberikan rekomendasi himbauan kepada masyarakat seluruh wilayah NTT ya, memastikan ya, kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air dan siap untuk mengantisipasi peningkatan volume curah hujan karena cuaca ekstrim atau fenomena hidrometeorologi. Itu ya, untuk cuaca untuk hujan. Terus melakukan penataan lingkungan yang baik. Kedua, masyarakat pengguna angkutan transportasi, baik penyeberangan, baik kapal laut, baik udara, perhatikan selalu informasi BMKG. Kalau di penerbangan sudah ada SOP-nya. Begitu cuaca ekstrim, bandara close. Nah, itu untuk penerbangan. Terakhir, selalu memantau informasi yang dikeluarkan baik BMKG Jakarta maupun BMKG Eltari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam tangguh. Teman-teman media yang saya hormati dan saya kasihi, saya kira menyikapi informasi peringatan dini cuaca ekstrim yang dirilis oleh BMKG dan terus diupdate,
pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan hal-hal di dalam rangka mengurangi risiko apabila terjadi bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim di saat ini bisa kita lihat kemudian wujudnya dengan hujan yang berlimpah. Saya ingin menggunakan kata yang positif, hujan yang berlimpah, kemudian angin kencang, lalu bisa menimbulkan banjir, longsor. Kemudian juga tinggi gelombang laut sebagaimana sudah disampaikan oleh Kepala Stasiun Meteorologi Eltari, Pak. Hal-hal apa yang sudah dilakukan oleh BPBD Provinsi NTT? Sebenarnya pemerintah Provinsi NTT melalui BPBD itu sudah mulai mengingatkan, mengarahkan pemerintah kabupaten kota sejak BMKG merilis perkiraan awal musim hujan di bulan Oktober tahun 2022. Pemerintah provinsi, BPBD Provinsi NTT sudah mulai melakukan upaya-upaya informasi kepada masyarakat, diseminasi dan selanjutnya melalui surat edaran yang ditandatangani oleh Pak Wakil Gubernur. Sudah diingatkan kepada pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersiap siaga. Lalu kemudian kita tidak lanjuti dengan koordinasi teknis ke BPBD Kabupaten Kota. Dan ketika memasuki liburan Natal dan Tahun Baru, kita kemudian mendapat rilis dari BMKG bahwa ada potensi cuaca ekstrim. Kita meningkatkan himbauan-himbauan kepada masyarakat, baik oleh Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur maupun oleh BPBD. Kita memanfaatkan media yang ada, WhatsApp, media sosial yang lain, bisa lihat di web BPBD Provinsi, Instagram BPBD Provinsi, bisa lihat di TikTok BPBD Provinsi, kemudian juga YouTube. Kita berusaha memberikan himbauan, apalagi beberapa hari terakhir ini publik sempat resah dengan informasi adanya badai. Padahal kita hadapi cuaca ekstrim. Kita hanya butuh ketenangan dan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan untuk saudara kita yang tinggal di lereng-lereng, tinggal di pinggiran sungai atau dataran rendah di sekitar aliran sungai. Siaga. Apabila ada hujan lebih dari 1 jam dengan intensitas tinggi, kemudian objek dengan jarak pandang 30 meter tidak jelas terlihat, yang harus evakuasi diri. Evakuasi diri terlebih dahulu ke titik aman. Kita hanya punya 1 nyawa. Oleh karena itu peduli pada keselamatan nyawa masing-masing. Apapun yang dikerjakan oleh pemerintah tidak akan bisa berhasil apabila warga masyarakat tidak peduli pada keselamatan dirinya masing-masing. Oleh karena itu terus kita dorong diseminasi informasi dari BMKG. Lalu hal yang kita lakukan sejak dari bulan November itu BPBD sudah mengaktifkan posko siaga darurat bencana hidrometeorologis di kantor BPBD. Lalu kemudian kita pastikan pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana BPBD Provinsi NTT yang bertempat di Lasiana aktif 7x24 jam dengan nomor call center 0811 3844 7777. Apabila warga masyarakat termasuk teman-teman media ingin mengkonfirmasi terkait informasi yang terjadi di lapangan atau menyampaikan pengaduan laporan, bisa ke nomor call center tersebut. Kita aktif 7x24 jam. Lalu kemudian terakhir kita menggelar rapat koordinasi yang melibatkan semua stakeholder, TNI, Polri, semua mitra yang lain, lembaga perangkat daerah terkait. Tadi kita baru selesai rapat. Pada prinsipnya semua siap untuk menghadapi kondisi terburuk apabila di dalam cuaca ekstrim ini kemudian menimbulkan bencana. Untuk teman-teman media ketahui bahwa di Natal kemarin telah terjadi bencana banjir di wilayah Kecamatan Takari dan Kecamatan Sulamu. Kami pada kesempatan tanggal 25 turun langsung ke lapangan sesuai arahan Pak Gubernur untuk hadir di sana, sekaligus mengedukasi warga masyarakat untuk siaga mengevakuasi diri karena mereka tinggal di sekitar sungai. Pada saat hujan reda mereka boleh kembali membersihkan rumah mereka, tetapi koordinasi kami dengan Kapolsek bahwa sebelum jam 6 semua sudah harus bergeser ke titik aman di tempat mereka mengungsi, tempat mereka evakuasi. Kenapa? Karena malam kita tidak tahu apa yang bisa terjadi. Lebih baik bergeser ke tempat yang aman supaya bisa tidur nyenyak daripada tetap di tempat lalu kemudian tidak bisa tidur dengan nyenyak.
Ini kemudian kita dorong kabupaten kota. Prinsipnya penanggulangan bencana ini mesti kuat di kabupaten kota. Pemerintah provinsi mendukung dengan sumber daya manakala kabupaten kota itu mengalami kesulitan. Tetapi poin pokoknya pemerintah kabupaten kota, DPD kabupaten kota harus kuat melakukan hal-hal yang penting. Oleh karena itu juga kita himbau agar teman-teman di kabupaten kota yang pertama memantau situasi cuaca yang bersumber dari BMKG. Kemudian yang kedua, melakukan diseminasi informasi tersebut kepada warga masyarakat, teristimewa warga masyarakat yang mendiami daerah-daerah rawan seperti di pinggiran sungai, kemudian di lereng-lereng gunung. Diseminasi itu dengan media informasi, dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh warga masyarakat. Lalu kemudian pemerintah kabupaten kota juga mesti menetapkan jalur evakuasi dan titik evakuasi, lalu memastikan jalur evakuasi dan titik evakuasi itu aman dan diketahui oleh warga masyarakat yang akan memanfaatkan jalur evakuasi tersebut. Lalu kemudian yang berikut, memastikan ada ketersediaan cadangan logistik di kabupaten kota masing-masing. Kemudian yang berikut, kita ingatkan mereka untuk aktifkan posko siaga darurat, karena dengan posko siaga darurat itu mudah untuk melakukan koordinasi dengan semua stakeholder terkait. Lalu kemudian yang berikut, kita dorong untuk supaya ada gerakan bersama untuk melakukan kebersihan, membersihkan selokan-selokan untuk menghindari sumbatan-sumbatan. Pada dasarnya, air itu tidak mengganggu manusia kalau wilayahnya, areanya tidak diganggu oleh manusia. Kalau ruang aliran air itu tersedia dengan baik, saya kira kita akan aman. Lalu kemudian, apabila ada pohon-pohon yang sudah tua dan lapuk, atau condong ke rumah, atau fasilitas publik, atau jalan, mari kita pangkas untuk mengurangi risiko, agar apabila harus tumbang, dia tidak memakan korban. Yang terakhir juga kita himbau kepada warga masyarakat untuk mulai peduli pada keselamatan diri sendiri. Evakuasi diri yang pertama dulu. Setelah itu kita bisa dorong, kita bisa dukung dengan penanganan kedaruratan yang lain. Karena data menunjukkan bahwa apabila terjadi bencana alam, maka persentase orang yang selamat itu karena ditolong oleh diri sendiri atau ditolong oleh komunitas dia berada. Ditolong oleh regu penyelamat hanya 1, sekian persen. Sehingga kita dorong betul manajemen penanggulangan bencana berbasis personal, orang mulai peduli pada keselamatan diri sendiri. Lalu kemudian apabila hendak bepergian, memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru ini, pastikan mengikuti perkembangan cuaca. Apalagi kita melewati daerah-daerah yang rawan banjir dan longsor. Saya kira itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Ya, sebetulnya sudah banyak yang disampaikan oleh BMKG, oleh Badan Bencana. Nah, kalau saya transportasi, kami ada moto lebih baik tidak diberangkatkan daripada tidak sampai ke tempat tujuan. Itu artinya kalau menghadapi kondisi cuaca ekstrim semacam begini, teman-teman operator, ya terutama di laut, ya saya bicara di laut, teman-teman operator seperti SDP, Garda Maritim, PT Flobamor, maupun di laut, TNI, kapal-kapal perintis, ya, itu sudah tahu. Jadi biasanya mereka dapat info dari BMKG, ya, kemudian nanti diolah, dan biasanya yang mengeluarkan izin berlayar adalah Sabanda, baik itu Sabanda Pelabuhan Laut maupun kapal-kapal penyeberangan. Nah, kalau di darat tadi sudah disampaikan oleh Amros, jadi para operator supir bis kita ingatkan supaya mereka berhati-hati, perhatikan di mana daerah-daerah yang rawan longsor, ya, atau pohon tumbang, banjir. Nah, itu mereka perhatikan supaya bis mereka bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Sedangkan udara tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung. Jadi ada kondisi kalau cuaca ekstrim biasanya mereka sudah punya SOP sendiri, mereka tunda dulu beberapa jam setelah cuaca baik, kemudian pesawat diterbangkan. Mereka sudah punya standar-standar pesawat itu pada kecepatan angin seperti apa. Itu umumnya di laut yang seringkali memang cuacanya kita tidak bisa prediksi. Dan kita sebagai daerah kepulauan memang sangat mengandalkan laut.
saat sekarang sebagaimana teman-teman tahu, ya khususnya ferry, karena umumnya kita di NTT lebih banyak orang menggunakan ferry, yaitu untuk sementara dihentikan sementara. Nah tentunya memang soal kapan ferry itu bisa diberangkatkan, kasihan juga kita baca di media, terpaksa orang harus tidur di terminal menunggu, kan kasihan. Nah, memang soal cuaca ekstrim itu memang sulit diprediksi, tapi sebagaimana tadi disampaikan Pak Agung, masyarakat dihimbau juga terus mengupdate, karena kita baik para operator, sabanda itu juga terus mengupdate berita-berita tentang kondisi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Dengan demikian, kapan lintasan mana bisa diizinkan untuk berlayar. Kalau kapal-kapal pelni itu sesuai dengan bobot dan jenisnya, memang sudah dirancang untuk berlayar pada kondisi tinggi gelombang, misalnya di atas 2 meter masih bisa. Kapal-kapal pelni seperti itu. Nah, kalau kapal feri beda. Jadi kapal feri begitu sudah diinformasikan tinggi gelombang 2 meter, itu pasti mereka semua menghentikan sementara pelayarannya sampai benar-benar kondisi gelombang memungkinkan. Saya kira itu dari saya, kembalikan ke Ibu Hukaro. Baik, teman-teman media silakan untuk apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan kita dengar. Tapi pada momen ini mungkin saya minta data kepastiannya berapa yang terdampak dari banjir yang kemarin di wilayah Kabupaten Kupang, terutama Tanggerang, dan bagaimana upaya-upaya penanganan. Apakah masyarakat yang terdampak ini sudah dilakukan relokasi untuk pemindahan sementara dari lokasi yang terdampak? Mungkin itu yang untuk pada Panasula. Lalu bagaimana penanganan untuk jembatan sehingga arus transportasi dari Takari ke Lelogama ini tetap berjalan lancar? Saya ingin update soal yang pengungsi itu, Pak Kalak, itu sudah seperti apa, karena kan semalam juga terjadi lagi banjir tadi di Fatuleu Barat itu, dan kaitan juga dengan ini apa yang Pak Kalak singgung tadi soal pohon yang tidak dibersihkan. Nah, di situ ada juga entah datang dari mana, dan karena menyumbat itu jembatan, makanya tadi malam banjir itu naik dan rendam itu. Nah, perkembangan sejauh ini seperti apa? Gitu. Dan apakah ada korban jiwa atau tidak? Gitu. Ya. Ya, baik, terima kasih. Terkait data kejadian, saya perlu tegaskan yang pertama bahwa kejadian yang tadi malam di Fatuleu Barat itu sedang dalam proses pendataan oleh teman-teman BPBD Kabupaten Kupang. Yang kedua, di luar itu terdata 2.264 warga terdampak. Itu Takari dengan Sulam. 2.264 terdampak, 36 masih mengungsi. Kemudian kemarin sempat dievakuasi 1.077 orang. Kemudian kita tahu ada 3 jembatan yang kemudian terdampak. Lalu terkait dengan penanganan jembatan, kita hari Minggu langsung berkoordinasi dengan Balai Jalan, dengan Dinas PUPR. Tetapi memang kondisi pada saat itu orang sedang libur Natal. Sehingga besoknya baru diupayakan untuk dilakukan untuk khusus jembatan dari Bokong ke Lelogama. Tetapi hujan kemudian turun lagi dengan intensitas tinggi, itu putus lagi. Sehingga itu terus kita koordinasikan dengan instansi teknis terkait untuk bisa melakukan penanganan darurat. Pemerintah Kabupaten Kupang sudah melengkapi administrasi untuk surat pernyataan bencana, surat SK tanggap darurat sudah ada, sehingga instansi teknis di provinsi yang terkait dengan itu bisa mengajukan atau memproses untuk menangani kondisi darurat pemulihan sementara, sehingga arus orang, barang dan jasa itu bisa lewat. Padahal kita kemarin hari Senin sudah bersukacita karena jembatan yang Bokong Lelogama itu sudah bisa dilewati, dilaporkan dengan video dan foto, tetapi kemudian malam dia jebol lagi. Lalu kemudian terkait gorong-gorong yang di Simatu, itu kita koordinasikan dengan Dinas PU. Terakhir kita dengan Pemkab Kupang dan sudah mulai menggerakkan alat berat untuk bergeser ke sana.
untuk menggusur pohon-pohon yang menghambat gorong-gorong sehingga air bisa mengalir lancar, tidak lagi naik meluap meluber untuk rendam. Warga itu diungsikan kemana ya? Ini diungsikan ke tempat-tempat ke rumah keluarga. Memang kita di Kabupaten Kupang di Takari kemarin ada titik pengungsian yang disiapkan, tetapi mereka memilih lebih aman dan nyaman di rumah keluarga. Nah, pemerintah mendukung itu dengan kebutuhan logistik untuk supaya mereka bisa bertahan selama mereka mengungsi. Yang tadi malam di Fatuleu itu gimana warga? Fatuleu, informasi yang kita dapatkan dievakuasi ke rumah warga yang aman. Tadi rapat koordinasi kita dengan lembaga gereja kami menyiapkan apabila tidak ada tempat untuk mengungsi, sarana-sarana seperti gedung gereja bisa digunakan oleh warga untuk mengevakuasi diri ke tempat yang aman. Nah, yang jelas kalau memang setelah diinvestigasi dan ditemukan ada kesalahan prosedur, pasti ditindak. Ya, seperti tadi, khusus untuk yang dari Riau ke Makassar, itu kita sudah mendapat informasi dari Sabandar bahwa memang Sabandar mengeluarkan izin berlayar. Waktu itu cuaca bagus. Ya. Sudah dalam perjalanan tiba-tiba muncul cuaca ekstrim seperti itu. Ya. Upaya-upaya pertolongan sedang terus digalakkan ya. Nah itu. Jadi kami BMKG Ontari apalagi menghadapi cuaca ekstrim ini senantiasa ya memberi dan menerima masukan, bahkan media yang di seluruh wilayah itu jadilah media yang cerdas dan bijak untuk masyarakat itu yang tenang menghadapi suatu bencana. Jangan malah bikin panik, ya kan? Segala sesuatu yang menyangkut cuaca tanyakan saya 24 jam. Ya. Tapi kalau saya nggak balas berarti saya ada kegiatan. Nah, tadi yang disampaikan Bapak sebelah ini dari mana Pak? Tempo. Jadi badai Pak ya. Sekarang atas keputusan dari BMKG sudah diputuskan bukan Pak, stop. Ya, kita ganti dengan cuaca ekstrim. Ya. Jadi cuaca ekstrim masih ada di wilayah itu. Tapi dengan kita kesiapsiagaan kita terus monitor. Mudah-mudahan cuaca ekstrim sampai tanggal 2 itu makin berkurang. Ya. Prediksi kita kan terus makin memerah ya, dan sebagainya untuk wilayah nanti. Tapi dengan berjalannya waktu, ada perubahan-perubahan yang akan kita sampaikan. Baik rekan-rekan semuanya, seperti tadi sudah disampaikan oleh para narasumber, diharapkan dari rekan-rekan media bisa menginformasikan kepada masyarakat, tidak membuat risau kepada masyarakat, tetapi memberikan informasi yang valid sehingga masyarakat juga tidak panik, tetapi mereka bisa waspadai mengenai cuaca ekstrim yang terjadi atau ya, langkah-langkah apa yang sudah disampaikan tadi agar masyarakat juga mengikutinya. Baik, untuk hari ini sekian. Terima kasih atas dukungan dari rekan-rekan sekalian. Mohon untuk diinformasikan kepada seluruh masyarakat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Salve. Terima kasih.